bukan cuma terhormat, dengan penuh kemuliaan. Dan hebatnya lagi, dengan izin Allah, duduk bersama semeja dengan saya para tuan-tuan guru, di depan saya para pimpinan pondok pesantren, padahal saya tidak pernah mondok. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Siapa yang tidak kenal kemasyhuran, disegani pesantren modern Gontor. Dan di tempat ini saya duduk bersampingan dengan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kenapa saya berdiri di sini? Bukan karena saya pintar, tapi sayalah barangkali yang paling banyak followernya. Bapak mau mengaku atau tidak, saya bukan ahli kitab. Tapi bapak mau akui atau tidak, boleh kita tanding. Kita buka ke YouTube siapa yang paling banyak followernya. Itulah sebabnya Pak Saprudin sponsori saya datang ke tempat ini. Tahu adik-adik sekalian, Pak Saprudin ini Komjen Pol. Tahu Komjen Pol, 3 bintangnya. Dihitung jari di Indonesia. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia di zamannya. Dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di zamannya. Alhamdulillah, begitu semua dilepas, beliau tidak ngurus siapa-siapa. Beliau menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Poin kedua, kenapa kita harus cinta Indonesia? Saya diundang ceramah ke Jepang, tentu dengan tetap bahasa Indonesia. Begitu saya landing pukul 8 pagi, di jalanan sepi. Warung-warung sepi. Saya tanya yang ngantar saya, kemana ini semua orang Jepang? Sudah berada di kantornya. Wih, hebat orang Jepang. Jam 8 sudah pada di kantor. Saya kagum, disiplin. Begitu saya pulang, samping saya orang Jepang. Begitu landing di Indonesia, apa dia katakan? Nyaman Indonesia. Jam 10 masih berkeliaran di warung kopi. Berarti nyaman tidaknya tergantung sudut pandang kita. Siapa yang tidak mengakui alam raya Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah. Saya yakin Indonesia paling nyaman alamnya. Orang Jepang berkata, kamu orang Indonesia 1 baju cukup. Kami harus 4 baju. Lain baju ketika musim gugur. Lain baju waktu musim salju. Lain baju kami waktu musim hujan. Kamu hujan kemarau. Boleh kau pakai musim hujan. Boleh kau pakai musim kemarau. Orang-orang Amerika, Eropa, Afrika, Australia datang ke Bali hanya untuk lihat apa? Lihat sawah yang bersusun-susun. Tunjukkan saya di kabupaten Indonesia yang tidak ada sawahnya. Kalian cuma keluar dari rumah, sawah sudah menghijau. Kalian pergi ke Saudi Arabia, begitu mau landing, lihat padang pasirnya. Lihat gunungnya, coklat. Alhamdulillah kita hijau. Belum lagi budayanya. Orang Jawa lain budayanya. Orang Badi lain budayanya. Orang Papua lain budayanya. Orang Bugis lain pula budayanya. Belum lagi bahasanya. Orang Aceh saja, itu berapa bahasa Aceh? Anda landing ke Sulawesi Selatan, lain bahasanya orang Bugis, lain bahasanya orang Makassar, lain bahasanya orang Toraja, lain pula bahasanya orang Mandar. Begitu Anda ke Jawa, monggo. Matur nuwun, inggi. Jenengi siopo. Anda ke Bandung, lain lagi, matur nuhun. Subhanallah. Jangan ajari kami soal toleransi. Indonesia lah yang paling hebat berbicara soal toleransi.
Kalau kau pergi Makassar, lain lagi bahasanya. Kau ditanya tidak bisa menjawab, dibilang kau beleng-beleng. Subhanallah. Belum lagi budayanya. Budaya kita luar biasa. Mereka datang mengeluarkan uang ratusan juta hanya mau pergi lihat budaya Indonesia. Maka kita harus mencintai Indonesia. Belum lagi gadis-gadisnya. Cantiknya luar biasa. Orang Arab lihat orang Indonesia, mia-mia. Saya lihat orang Mesir, saya bilang bisa mati muda saya. Kenapa? Saya kecil, dia besar. Masya Allah. Saudaraku, adik-adikku, tidak ada alasan untuk berhenti dan bosan mencintai Indonesia. Kita hidup di bumi Indonesia, kita cari nafkah di bumi Indonesia, kita berkeluarga di bumi Indonesia, dan Sabang sampai Merauke kita boleh berdakwah. Carikan saya negara seperti Indonesia, gampangnya membentuk pesantren. Punya duit bos, di Malaysia, kau mau bikin masjid, oh belum tentu kau dikasih izin sama kerajaan. Kau ke Brunei, begitu juga. Ke Filipina Selatan, lebih-lebih lagi. Coba kamu ke Indonesia, ada duitmu, jadi masjidmu. Bangun ini, bebaskan tanah, selesai 1 tahun. Cari negara yang paling gampang membuat pesantren dan sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz seperti di Indonesia. Maka kita cintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Saya sadar-sadarnya negara dan pemerintah kita belum melayani kita dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak boleh menjadi alasan untuk memaki-maki bangsa kita sendiri. Iya kan? Disuruh jadi anggota dewan, malah setelah dipilih bukan menjadi wakil rakyat, menjadi wakil partai. Waktu mau dipilih, pilih saya, sama-sama kita Al-Azhar. Begitu dia bagi-bagi kartu namanya, begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Saya tanya, Ustadz kenapa begitu? Waktu kok kampanye enggak gitu? Ya susah Ustadz, kalau kita macam-macam di parlemen, di resapel kita Ustadz. Di pergantian antar waktu. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus pupuk, malah ngerampok pupuk. Inilah negara kita, kita hidup di sini. Maka tidak ada pilihan lain, memperbaikinya berawal dari kita masing-masing. Saya bilang sama anak-anak mahasiswa saya ketika yudisium, saya ini dosen ilmu komunikasi, Fakultas Sosial Politik. Orang kira saya dosen agama, tidak. Saya dosen sinematografi, cara bikin film. Adik-adik sekalian, kamu tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi. Kenapa kau tahu Dasat? Karena saya begitu. Adik-adik, kau lihat itu gelar saya. 2 doktorku bos. 2 dokter saya, 1 dokter luar negeri, 1 dokter dalam negeri. Pangkat saya kalau di kantor wali kota sudah bisa kepala dinas. Tapi ada tahu enggak berapa gaji saya dari negara? Tidak cukup 4 juta. Begitulah penghargaan negara terhadap otak dokter. Kenapa Malaysia lebih banyak gajinya? Sedikit penduduknya, 28 juta. Kalian Indonesia hampir 300 juta. Berapa dana yang tersedia? Belum lagi dirampok oleh mereka. Tapi tidak menjadi alasan buat saya untuk berhenti mencintai negara saya. Saya hidup di sini. Maka saya sampaikan adik mahasiswa, kau tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Mau memperbaiki negaramu tidak bisa kau dari jalan. Tidak bisa kau memaki-maki dari mimbar. Kau masuk parlemen. Kau pulang negaramu jadi anggota DPR. Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat suara 1.500 orang. 1.500 orang kau dapat suara, kau sudah bisa menjadi anggota DPR tingkat kabupaten. Sudah dari tingkat kabupaten kau dapat 2.000 suara terbanyak, bisa kau jadi ketua partai.
5 tahun kau ketua partai, tahun depan 5 tahun berikutnya kau menjadi wakil bupati. Bupati, sudah kau jadi bupati, amalkan ilmu dari Al-Azhar. Kau cuma teriak-teriak di jalan, Allahu Akbar, sambil kau melempar. Dari mana kau belajar Allahu Akbar melempar? Ayo, cintai negaramu, kembali kalian jadi kau pejabat. Jadi pedagang-pedagang yang mengangkat harkat dan martabat Islam. Jadi kau jenderal seperti Pak Saprudin. Tuh, ya, adik-adik sekalian, tidak ada alasan untuk berhenti mencintai Republik Indonesia. Karena waktu yang terbatas. Ini ada air. Kalian semua nanti anggaplah ini air yang kau bawa pulang ke Indonesia. Tapi untuk memasarkannya tidak gampang. Banyak sainganmu air di Indonesia. Maka perlu strategi. Apa strateginya? Al-Quran mengajarkan ilmu. Tidak ada strategi paling tepat kecuali ilmu. Adik-adik, ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Baca tentang menjual ini. Baca tentang memasarkan ini. Kalian adalah pemasaran. Dan ketika berbicara pemasaran, tidak ada ilmu yang harus Anda kuasai. Yang utama dan pertama, ilmu komunikasi. Dakwah itu komunikasi. Mengajar itu komunikasi. Mengajar itu komunikasi. Dan tidak ada contohmu sebaik-baik contoh. Bukan Dasat Latif, bukan yang ada di depan itu. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik tahu kan? Tidak usah saya ajari kamu. Kau lebih pintar semua dari saya. Muhammad ditahirkan di tanah Mekah. Waktu itu 4 Tuhan orang Mekah, Pak. 4 Tuhannya orang Mekah waktu itu. Datang Muhammad, 1 Tuhan tidak nampak pula. Bayangkan. Mendarah daging mereka 4 Tuhannya. Lalu datang Muhammad. Hanya 1 Tuhan. Tidak kelihatan pula. Tidak masuk di akal mereka. Tapi berhasil membalik semua itu. Padahal Nabi tidak ada sponsornya. Tidak ada tim suksesnya. Tidak ada partai penyokongnya. Tidak ada partai pengusungnya. Berhasil mengatakan. La ilaha illallah. Zaman itu di Mekah, Pak, orang Arab bukan hobi itu minum. Jadi tradisi kebiasaannya. Perempuan dihina, tidak ada harkat dan martabatnya. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perempuan tiangnya negara dan berhasil. Tidak pernah kita dapat ada sponsor biayanya. 10 triliun habis duit. Tidak. Bagaimana beliau berdakwah? Dengan ilmu. Harus tahu ilmunya. Maaf, berbagi ilmu komunikasi. Dalam menyampaikan sebuah kalimat, sebuah ajakan, sebuah dakwah, ada 3 hal yang ingin kita ubah. Yang pertama kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu. Oh ini air, betul air Indonesia, betul ada air Indonesia. Tapi ini lain rasanya. Kau yakinkan itu dengan ilmu apa? Persuasif. Bisa dia minum ini kalau kepalanya, kalau jenderal yang bilang sama Pak Jenderal Sab kasih tahu waktu itu beliau wakil kepala kepolisian, dia bilang sama Kapolresnya minum, pasti dia minum biar dia bilang ini air tapi isinya kopi, tetap iya Pak, air ini Pak, air ini Pak. Tapi kenapa? Karena kursif, dipaksa kalau kau tidak mau minum saya kasih pindah kau. Tapi bukan begitu dakwah. Persuasif, yakinkan. Untuk meyakinkan itu harus punya argumen. Yang kedua harus punya fakta. Yang ketiga harus kita tahu. Oh ini statistik data-datanya. Tuh berikutnya mengubah yang kedua adalah. Pertama kognitif. Yang kedua efektif. Ya, afektif maksud saya. Apa itu sikap? Pengetahuan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap. Saya setuju dengan tidak setuju. Dan yang ketiga konatif, pengaruh perubahan perilaku kita. Adik-adik sekalian, yang kedua, contoh yang kedua. Mohon maaf panitia, saya dorong sedikit. Saya sendiri, ketika saya dorong ini meja, saya sendiri ya, saya dorong ini meja.
pasti artistiknya tidak cantik kelihatan. Dia tidak lurus. Dia bengkok. Saya coba lagi dorong lagi dari sini. Bengkok lagi. Tapi ketika saya dorong dari tengah, satu kali saya dorong, dia bisa lurus. Anda ekstrim kiri, bengkok. Anda ekstrim kanan, bengkok. Yang baik kita ada di tengah-tengah. Itulah Islam yang disampaikan Pak Kiai. Oke, kita berjamaah. Itu tadi kalau saya sendiri. Kita berjamaah. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahdah Islamiyah, dan lain-lain. Meskipun dia banyak, kalau dorongnya di sini semua, pasti bengkok. Kalau dorongnya di sana semua, juga pasti bengkok. Di tengah, mubasir tenaga. Maka mari kita dorong sama-sama. Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini, sini. Itulah yang disebut kita berbagi tugas. Ada dakwah yang khusus memperbaiki akidah umat. Saya situ. Karena kalau kita semua sama-sama akidah umat, terabaikan akhlak. Maka kita bagi tugas. Ada ustadz yang khusus menjaga akidah. Ada ustadz yang khusus mengkritisi pemerintah. Ada khusus memperbaiki ekonomi. Ada khusus yang selalu berbicara poligami. Ada Ustadz Latif. Berikutnya, adik-adik sekalian. Yang paling penting strategi ke depan, penguasaan media. 2006 awal saya mulai dikenal dakwah. Itu pun karena saya mengganti penceramah. Mulai dikenal. Saya waktu itu belum punya akun. Keliling-keliling. Tapi yang ceramah undang saya hanya komunitas Bugis. Paling banyak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Sebagian Malaysia, Sabah, Sarawak. Hanya dari situ. Habis waktu. Nah, adik-adik sekalian, waktu itu saya berdakwah tanpa media, tanpa akun, tanpa medsos, terbatas yang mendengar saya. Datanglah Ustadz Abdul Somad waktu itu ke Makassar, seingat saya di penghujung akhir 2017. Kameramennya orang Bugis. Orang Bugis kan kemana-mana saya ketemu Pak. Saya ke ceramah, Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, Bugis Street. Saya pergi Kalimantan, Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi Sumatera, Tanjung Jabung Timur, banyak orang Bugis. Begitu saya sampai ke penjara, banyak juga orang Bugis. Di sini juga ternyata banyak juga orang Bugis. Nah, ketika itu saya tidak populer secara nasional. Akhirnya saya bikin akun media sosial. Alhamdulillah. Meskipun belum cukup 3 tahun. Dengan izin Allah, penonton terbanyak sekarang konten dakwah Dasat Latif Channel. Sekarang penonton saya tidak usah sebut namanya, yang lebih dulu populer dari saya, penontonnya baru 103 juta. Di atasnya sedikit 138 juta. Paling atas 193 juta Dasat Latif. Kenapa? Karena saya mengamalkan yang saya sampaikan tadi. Jangan suka menghina, jangan memaki, jangan menghina, jangan menyakiti, apalagi menyebarkan berita kebencian karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi